Mereka semuanya menangis dan menyesal. Namun, penyesalan ketika itu tidak ada gunanya lagi. Sobat Rizky rahimakumullah, inilah kisah tentang isi khutbah iblis kepada manusia di neraka. Isi khutbah iblis kepada manusia di neraka pada hari kiamat dilakukan setelah proses perhitungan hisab selesai. Pada saat itu, manusia terbagi dua kelompok. Allah memasukkan orang-orang beriman dan beramal solih ke dalam surga, sedangkan orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Selesai hisab itu, iblis berpidato di hadapan kelompok penghuni neraka. Pidato iblis itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surat ke-14, Ibrahim, ayat 22. Menurut tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir At-Tabari, khutbah iblis itu merupakan pidato yang sangat menyentuh hati, bahkan sangat menyayat hati. Semua manusia dari kelompok penghuni neraka yang mendengarnya heboh dan menangis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan setan berkata, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksa yang pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 22. Dalam tafsir Kementerian Agama dijelaskan bahwa dalam ayat ini Allah menyebut pengakuan setan di hadapan Allah setelah urusan hisab selesai di padang mahsyar. Setan senantiasa menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan yang benar dengan memberikan gambaran sedemikian rupa, sehingga manusia yang terkena godaannya memandang kejahatan sebagai perbuatan yang baik dan terpuji. Di samping itu, setan juga memberikan janji-janji kepada orang-orang yang kena godaannya, yaitu keuntungan yang akan mereka peroleh jika mereka memenuhi ajakannya. Akan tetapi, ia tidak mampu memenuhi janji tersebut. Pengakuan setan setelah urusan hisab di padang mahsyar selesai ditunjukkan kepada orang-orang yang telah disesatkannya di dunia ini, baik golongan lemah yang telah memperhambakan diri kepada selain Allah, maupun golongan kuat dan sombong yang telah menganggap diri mereka sebagai Tuhan. Dalam pengakuannya ini, setan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada mereka janji yang benar. Dia kuasa untuk memenuhi janjinya itu. Setan pun telah memberikan janji kepada mereka, tetapi dia tidak kuasa untuk menepatinya. Setan sama sekali tidak mempunyai kekuasaan apa-apa terhadap mereka. Dia hanya sekedar menyeru manusia kepada sesuatu yang tidak benar. Lalu mereka mematuhi saja seruannya itu tanpa menggunakan akal. Oleh sebab itu, manusia yang bersalah, janganlah mereka mencercanya, melainkan cercalah diri sendiri. Setan sekali-kali tidak dapat menolong mereka dari azab dan siksa Allah, dan mereka pun tidak dapat menolongnya. Sesungguhnya setan dahulu tidak membenarkan perbuatan manusia mempersekutukannya dengan Allah. Sobat Rizky rahimakumullah, mendengar pidato iblis terlaknat tersebut, semua penghuni neraka merasa sangat susah dan tertipu. Mereka semuanya menangis dan menyesal. Namun, penyesalan ketika itu tidak ada gunanya lagi.
dan mereka tambah sedih mendengar ayat 23 yang menceritakan orang-orang beriman dan beramal solih dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu dan membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Maka mereka menjawab, benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Quran Surat Az-Zumar ayat 71. Ketika neraka jahanam sudah melihat orang-orang yang akan dimasukkan ke dalamnya dari kejauhan, neraka kemudian semakin bergejolak dan membara, tidak sabar menanti kedatangan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 12. Khutbah iblis di hari kiamat kelak bisa menjadi renungan bersama agar tidak menjadi orang-orang yang merugi di akhirat. Sebab ketika dilaknat dan dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam hingga akhir zaman. Iblis telah memohon kepada Allah agar ditangguhkan ajalnya hingga hari kiamat, dan Allah pun mengabulkan doa iblis. Kisah tersebut diabadikan di dalam Al-Quran. Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Quran Surat Al-Hijr ayat 36-37. Setelah itu, iblis selalu berusaha untuk terus menyesatkan manusia dari jalan Allah hingga hari kiamat. Sobat Rizki rahimakumullah, ada kisah lain tentang sosok terakhir yang akan keluar dari neraka. Siapakah dia dan mengapa menjadi yang terakhir keluar dari neraka serta yang terakhir pula dimasukkan ke dalam surga? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah bersepakat bahwa siapapun yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, walaupun matinya membawa banyak dosa selain syirik tentunya, maka dia kelak akan masuk surga. Namun sebelum itu dia harus melewati serangkaian hisab yang menyiksa dan azab neraka jahanam. Setelah mendapatkan balasan sebagai bentuk keadilan dari Allah, maka dia akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang kisah ini bisa dilihat dari hadis berikut ini. Sungguh aku tahu seorang penduduk neraka yang paling akhir keluar darinya, seorang penduduk surga yang paling akhir masuk ke dalamnya. Dialah seorang lelaki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Maka Allah berkata kepadanya, pergilah, masuklah engkau ke dalam surga. Lalu dia mendatangi surga, namun dihayalkan kepadanya bahwa surga telah penuh. Maka dia kembali seraya berkata, wahai Rabbku, aku mendapati surga telah penuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya, pergilah, masuklah engkau ke dalam surga. Sekali lagi dia mendatangi surga, namun kembali dihayalkan bahwa surga telah penuh. Dia pun kembali seraya berkata, wahai Rabbku, aku mendapati surga telah penuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lagi kepadanya, pergilah, masuklah ke dalam surga. Sesungguhnya engkau memiliki semisal dunia dan 10 kalinya, atau engkau memiliki 10 kali dunia.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laki-laki itu berkata, apakah engkau memperolok-olok aku padahal engkau adalah raja? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai nampak gigi gerahamnya. Orang ini adalah penduduk surga yang paling rendah derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Sobat Rizki rahimakumullah, sebagai orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka, tentu saja dia adalah orang terakhir pula yang memasuki surga. Keluar dari neraka dengan merangkak, lalu Allah menyuruhnya untuk memasuki surga. Namun, saat mendekati surga, tergambar dalam bayangannya bahwa surga telah penuh. Lalu dia kembali seraya mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa surga telah penuh sehingga dia tidak dapat kebagian tempat untuk tinggal di dalamnya. Kemudian Allah kembali menyuruhnya pergi untuk memasuki surga. Lagi-lagi tergambar dalam imajinasinya bahwa surga telah penuh. Ia pun kembali sekali lagi kepada Allah dengan pengaduan yang sama. Dengan rahmatnya, Allah menganugerahi orang tersebut dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Seolah tidak percaya dengan apa yang dia terima dari Allah berupa surga yang luasnya 10 kali lipat dunia, sampai-sampai dia mengira bahwa Allah sedang bercanda kepada dirinya. Hal itu terlihat jelas dari perkataannya, apakah engkau sedang mengolok-olok aku padahal engkau adalah raja? Imam Al-Qurtubi dalam Mukhtasar Tafsiratul Qurtubi berkata, dan pastinya orang tersebut berkata, apakah engkau mengolok-olok aku padahal engkau adalah raja? Karena begitu gembiranya atas apa yang telah ia terima, yaitu bisa memasuki surga. Perkataan orang tersebut semisal dengan cerita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang orang yang menemukan hewan tunggangannya di padang pasir setelah sekian lama kehilangan dan mengira hewan tunggangannya telah mati. Yaitu perkataannya, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Pemilik hewan tunggangan tersebut keliru dalam berseru karena sangat amat gembira. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan nama dan asal orang terakhir yang keluar dari api neraka tersebut. Akan tetapi disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah ibnu Umar bahwa orang tersebut berasal dari suku Juhaina. Demikian juga panggilannya adalah Juhaina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang terakhir yang masuk surga adalah seseorang dari suku Juhaina yang dipanggil Juhaina. Lalu penduduk surga berkata, Juhainah memiliki berita yang dapat dipercaya mengenai orang mukmin yang masuk neraka. Hadis riwayat Hatib. Sobat Rizki rahimakumullah, tentu saja Juhainah adalah orang beriman. Hanya saja dia banyak melakukan dosa-dosa sehingga harus disiksa terlebih dahulu di neraka. Kalau tidak, maka tidak mungkin dia akan dikeluarkan dari neraka. Sebab hanya orang-orang beriman yang memiliki harapan masuk surga betapapun lama dia disiksa di neraka. Selain itu, Juhainah adalah orang terakhir yang keluar dari neraka, sekaligus orang terakhir yang masuk surga. Sehingga dia mengetahui siapa saja orang-orang mukmin yang pernah memasuki neraka. Itu sebabnya ahli surga mengatakan bahwa Juhainah memiliki informasi yang meyakinkan tentang siapa saja orang beriman yang pernah masuk neraka. Imam Al-Hatib menambahkan satu riwayat yang menyebutkan bahwa nama asli dari Juhainah adalah Hunat. Maka penduduk surga berkata, tanyakan kepada Juhainah, apakah masih tersisa satu orang saja daripada makhluk di neraka? Dan sungguh, dikatakan bahwa sesungguhnya nama orang itu Juhainah adalah Hunat. Wallahu alam.
Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.